Dan pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan amar putusan menolak seluruh permohonan dari kubu 01 dan 03. Usai putusan, seluruh paslon yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 kompak menerima hasil putusan hakim. Apakah hal ini menjadi tanda untuk semua pihak agar menjaga stabilitas politik nasional? Kita akan bahas hal ini bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Febrian, Mbak Marcel. Ya Mas Gun Gun, ini kan kita sudah lihat ya bagaimana semua paslon menyatakan menerima hasil putusan MK. Bahkan sudah ikut memberi selamat kepada Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran. Apa yang Anda bisa lihat dari sikap mereka ini, Mas? Iya, tentu saya mengapresiasi ya para pihak yang kemudian pada akhirnya bersepakat soal proses demokrasi di Indonesia itu kan pilarnya adalah pilar politik dan pilar hukum gitu ya. Ini yang disebut dengan sistem demokratik dan etos demokratik begitu ya. Meskipun tentu apakah nanti catatan-catatan sampai pada demokrasi kita itu berjalan di prosedural saja sampai ke substansial atau tidak. Itu kan persoalan lain ya. Tetapi memang ketika misalnya semua orang menghormati tahapan pemilu, mulai dari proses awal sampai kemarin puncak pencoblosan di tanggal 14 Februari, kemudian ada sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, ini kan koridor yang dipakai adalah koridor hukum karena kita memang negara berbasis hukum atau berlandaskan hukum. Nah, ketika misal putusan Mahkamah Konstitusi menolak dan menghormati, artinya memang ada kedewasaan bersikap, kedewasaan bertindak. Meskipun tidak menghilangkan sekali lagi ya catatan-catatan sangat kritis yaitu pada proses hingga kemudian akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar. Sebagaimana kita ketahui, Mahkamah Konstitusi itu kan memiliki 3 jenis amar putusan ya. Pertama itu amar putusan biasanya tidak dapat diterima. Kemudian kedua itu putusan yang dikabulkan. Kemudian yang ketiga itu putusan yang ditolak gitu ya. Nah yang kemudian kita dengar hari kemarin itu kan menolak seluruh ya dalil-dalil para pemohon yang kemudian terutama dari 01 dan 03. Proses ini tentu menjadi semacam akhir ya prosedural, sekali lagi akhir prosedural dari rangkaian proses sebelum kemudian nanti presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 dan kemudian agenda berikutnya adalah setelah dilantik tentu akan ada transisi pemerintahan ya dari era Pak Jokowi ke era Pak Prabowo. Yang jelas menurut saya Mbak Marcel dan Mas Febrian ini memaknai dua hal. Pertama, tentu bagaimanapun dinamika politik elektoral kita itu belum sempurna, banyak sekali catatan seperti misalnya keterlibatan aparat misalnya, kemudian potensi-potensi abuse of power gitu ya. Kemudian ada juga misalnya sejumlah catatan menyangkut persuasi dengan apa istilahnya kalau di luar itu pork barrel policy atau pork barrel itu semacam politik gentong babi yang biasanya kemudian salah satu treatmentnya adalah persuasi melalui dana atau anggaran negara gitu ya, melalui misalnya program-program atau kegiatan yang populis yang bisa kemudian menjadi alat persuasi seperti bantuan sosial. Nah Baik, ini Mas kan Gun Gun. mengemuka di Mahkamah Konstitusi sehingga Ya, Mas Gun kemudian Gun, yang Anda jabarkan tadi ini kan menjadi poin-poin yang memang betul. permohonan dari kedua paslon dan juga diakomodir dalam dissenting opinion. Nah, soal dissenting opinion ini kami juga ingin tanyakan kepada Anda, ini mencetak sejarah dalam PHPU Pilpres di Indonesia. Nah, menurut Anda apa yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya dissenting ini, kemudian dampaknya terhadap perjalanan pemerintahan ke depan setelah rekonsiliasi? Iya, dissenting opinion ini tentu menjadi semacam
catatan di mahkamah gitu ya, karena berarti putusan itu tidak bulat sebenarnya kan. 5 menolak, kemudian 3 dissenting opinion. Ini juga menjadi catatan menarik di Mahkamah Konstitusi. Jumlah yang dissenting opinion cukup banyak ini menjadi penanda atau semacam ekspresi simbolik ya. Selain tentu substansial, itu menyangkut catatan-catatan dari serangkaian proses panjang dinamika elektoral kita yang butuh perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Sebenarnya kan ketika misalnya 5 dari 3 tidak banyak mengubah amar putusan mahkamah untuk menolak. Ini kalau ditanya konsekuensinya, tetapi bahwa 3 dissenting opinion ini menjadi semacam catatan kritis dari hakim mahkamah sendiri gitu ya. Yang kemudian kalau kita bicara rekonsiliasi itu kan proses lain menurut saya di luar mahkamah, difasilitasi lewat ragam pernyataan-pernyataan elit politik ya, pimpinan partai politik, kemudian juga perjumpaan-perjumpaan mereka, sekaligus nanti mungkin juga komunikasi politik yang kemudian memungkinkan mereka bertemu dalam konteks misalnya agenda-agenda ke depan. Contoh ya, agenda paling dekat itu adalah agenda pembentukan pemerintahan. Nah, siapa yang kemudian misalnya ikut gerbong pemerintahan baru dari mereka yang awalnya berada dalam koalisi berbeda. Sebut aja koalisi 01, koalisi 03, kan ada sejumlah partai yang kalau disatukan 01 dan 03 itu jauh lebih dominan dibanding mereka yang mengusung capres-cawapres terpilih. Posisinya kan 43, 45, sekian gitu ya. 45 gabungan dari 01 dan 03. 02 tentu dengan posisi 43% sekian itu butuh komunikasi dengan kekuatan di luar ya, koalisi yang dibangunnya pada saat proses kandidasi hingga proses kemarin Pilpres 14 Februari. Sehingga pembentukan pemerintahan membutuhkan renegosiasi dengan kekuatan-kekuatan lain. Kenapa? Karena saya bayangkan kalau dengan posisi yang saat ini ada, tentu akan sangat berat bagi Prabowo Gibran ya untuk menginisiasi sekaligus mengeksekusi ragam kebijakan yang mungkin prioritas yang diharapkan bisa mengakselerasi program-programnya pada saat mereka sudah dilantik. Gitu. Ya, Mas Gun-Gun, meskipun ini putusannya sudah keluar namun tidak bulat karena ada 3 hakim MK yang menunjukkan dissenting opinion. Walaupun demikian, sebenarnya tataran elit dari partai politik dan juga masing-masing paslon sudah menerima putusan hakim MK tersebut. Nah, kalau Anda melihat hal ini, apakah masih ada peluang adanya pro kontra yang akan terjadi di tengah masyarakat sama dengan tahun 2014 yang lalu, Prof? Maksud kami, Mas Gun-Gun. Kalau pro kontra sudah pasti akan selalu mengiringi apapun putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena pada dasarnya kan memang masyarakat, terutama pemilih, itu kan sudah terpola berdasarkan kongsi-kongsi politik yang ada. Contoh misalnya para pendukung 01, 2, dan 3. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, bahwa ekspresi kekecewaan atau ekspresi misalnya kegamangan, kalau dalam bahasa akademik itu akan muncul yang disebut dengan cognitive dissonance gitu ya. Jadi banyak kan pemilu itu melahirkan situasi di mana ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh pemilih. Nah, tentu para pendukung 01 dan 03 itu tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena dalam catatan mereka tentu banyak sekali sejumlah persoalan ya pada saat misalnya Pilpres. Masalahnya adalah secara politik itu sudah kemudian selesai, secara hukum kemarin amar putusan sudah dijatuhkan, sehingga sekarang adalah posisi para pemilih dan tentu masyarakat luas pada umumnya yang kemudian kecewa, kemudian gamang, ya
ini adalah konsekuensi dari satu pilihan kita berdemokrasi. Ketika misalnya memang tidak bisa memuaskan semua pihak, proses berikutnya adalah bagaimana mengkanalisasi ekspresi kegundahan, kegamangan, dan kekecewaan itu dalam saluran-saluran yang tepat. Contoh misalnya, setelah misalnya nanti presiden dan wakil presiden terpilih itu dilantik, kita butuh satu mekanisme di parlemen, di DPR, yang kemudian bisa mengekspresikan apa yang kemudian menjadi tuntutan dari masyarakat. Karena kan kalau semua partai berada dalam koalisi pemerintahan menjadi the ruling party begitu, ya tentu suara-suara yang kemudian berbeda, suara-suara yang kecewa itu tidak akan pernah teraktualisasikan. Ekspresi simbolik mereka akan tersumbat. Sehingga saya tentu sangat berharap PDI Perjuangan misalnya itu tetap bisa berada di luar kongsi, tidak menjadi bagian dari the ruling party begitu ya. Kemudian mungkin Partai Keadilan Sejahtera juga bisa memosisikan sebagai kanal itu, sehingga kemudian demokrasi kita masih bisa kita sebut demokrasi yang berjalan on the right track ketika misalnya kekuatan penyeimbang itu masih ada. Apalagi misalnya seperti PD Perjuangan kan punya 16%-an suara, ya kan? Itu tentu akan menjadi lokomotif dari suara atau sebut aja kanal ya suara dari mereka yang kemudian mungkin berbeda ya dengan Prabowo dan Gibran. Kebijakan-kebijakannya bisa disoroti, kebijakan-kebijakan bisa dikritisi, kemudian ada semacam parle ya, mereka yang bersuara di parlemen begitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi satu di antara indikator bahwa demokrasi kita itu sehat. Begitu kira-kira Mbak Marsha dan Mas Febri. Mas Gun-Gun, selain mekanisme nanti yang akan berjalan di DPR soal siapa yang kemudian bisa mengambil posisi sebagai rekan kritis begitu ya Mas. Bagaimana dengan pemenangnya sendiri, Pak Prabowo, Mas Gibran, apa yang bisa dilakukan mereka untuk meredam? Sejauh mana mereka sebetulnya diharapkan merangkul pihak-pihak yang kalah dalam kontestasi? Ya, kalau pihak yang menang, artinya yang kemudian tentu ya memenangi kontestasi Pilpres 2024 dalam konteks ini Prabowo Gibran, saya meyakini akan ada dua langkah strategis mereka. Pertama, mengintensifkan komunikasi politik ya, terutama di wilayah negosiasi itu dengan kekuatan yang saat ini tidak berada di line up ya, kongsi politiknya. Kan bagaimanapun kita tahu bahwa fragmentasi kekuatan politik seperti saya sebut tadi menunjukkan kebutuhan ya, pasangan ini mendapatkan mitra baru dalam koalisi pembentukan pemerintahan, karena di Indonesia itu kan koalisi berjalan 2 tahap. Misalnya koalisi dalam kandidasi, kemudian yang kedua adalah koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui dan saya sudah jelaskan tadi secara faktual gitu ya, bahwa koalisi dalam proses kandidasi itu hanya kemudian pasangan Prabowo Gibran itu didukung oleh 43,17%. Sementara kongsi dari luar artinya 01 dan 03 itu 45,41%. Nah, posisi ini tentu akan menyulitkan bagi Prabowo sehingga dia butuh partai lain. Contoh misalnya, yang sekarang diintensifkan kan salah satunya adalah berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Nasdem itu punya 9,66%. Sehingga kalau 43 secara matematis ada tambahan 9,66%, itu kan sudah 52,83%. Ini contoh ya. Dan tentu Prabowo juga akan berkomunikasi misalnya dengan PKB begitu ya. Tentu akan berkomunikasi dengan P3 meskipun P3 mungkin tidak punya kursi parlemen meskipun sedang masih proses, karena setelah sengketa perselisihan hasil pemilu Pilpres itu akan ada perselisihan legislatif ya, mereka yang kemudian bertarung dan punya sejumlah catatan persengketaan hasil pemilu, dan apakah P3 nanti akhirnya kemudian kembali ke parlemen atau tidak ya, dengan persentase yang menurut saya limitnya tidak terlalu atau gapnya tidak terlalu
besar dari parliamentary threshold ya, atau ambang batas perolehan suara untuk duduk di DPR begitu. Mas Gun-Gun, kalau kita melihat dinamika pemilu 2024 ini begitu fluktuatif. Nah, Anda melihatnya, apakah ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat kita agar lebih matang ke depannya dalam menerima dinamika perpolitikan khususnya pemilu di masa mendatang, Mas Gun-Gun? Ya, tentu ya. Ini pemilu di era demokratis pasca 99 itu kan kita berada di rezim, sebenarnya rezim reformasi gitu ya. Salah satu hal yang patut kita syukuri dari reformasi itu adalah keterbukaan. Jangan sampai kemudian arus sejarah itu memutar balik ya. Keterbukaan menjadi otoritarianisme. Jadi kalau kemudian kita memberi catatan penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu dari 99 sampai 2024 itu betul seperti Mas Febrian tadi sampaikan fluktuatif ya, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun dari sisi budaya politiknya gitu ya. Yang kalau kita lihat indeks demokrasi, salah satu yang selalu masih poinnya rendah itu kan civic culture ya. Dan ini tentu disumbang oleh banyak hal. Kita juga tidak menutup mata proses-proses pemilu kita yang masih permisif terhadap aktivitas vote buying ya, atau sebut aja misalnya politik uang, itu juga tentu menjadi agenda bersama selain imparsialitas penyelenggara pemilu gitu ya, yang kemudian ini bicara soal electoral proses ya. Karena kalau kita bicara pemilu tidak hanya aspek hilir ya yang disebut dengan electoral outcomes, tetapi juga harus kita bicara electoral law, hukum, aspek hukum itu mulai dari undang-undang pemilu dan turunannya. Kemudian ada electoral management, ini saya bicara soal bagaimana tata kelola mulai dari tahapan sampai ragam aktivitas yang dikelola oleh KPU dan Bawaslu, ya termasuk juga DKPP. Nah, hal-hal seperti ini kan butuh yang disebut dengan penguatan-penguatan. Salah satu pilar penguatan itu menurut saya adalah eksekutif yang akan terpilih nanti. Dan puncak-puncak dari hierarki otoritas eksekutif ada di presiden dan wakil presiden. Makanya siapapun presiden dan wakil presiden terpilih jangan memutar arus sejarah dari kebebasan menjadi otoritarianisme. Ini pesan pertama yang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat misalnya demokrasi membutuhkan kebebasan, bukan otoritarianisme, maka itu yang harus dijawab dan dibuktikan oleh presiden terpilih. Kemudian yang kedua, tentu ya di luar hal-hal yang sangat teknis, menyangkut kepemiluan, ini menyangkut prosedural, itu juga partai politik menurut saya harus memperbaiki proses institusionalisasi politik di tubuh partai. Salah satunya adalah proses kaderisasi dan penguatan-penguatan partai, terutama misalnya keuangan partai, ya termasuk juga kelembagaan institusi partai yang tidak bergantung pada hanya satu orang atau yang disebut dan bersifat personal centric. Nah, salah satu ini proses-proses inisiatif yang bisa memperbaiki demokrasi kita kan di situ. Kenapa? Hampir seluruh ya ruang demokrasi kita disuplai sumber daya manusianya itu dari partai. Kalau partai lemah, apalagi misalnya distrust gitu ya, maka salah satu problem serius dalam konteks demokrasi kita itu ada di situ gitu. Makanya kemudian kalau kita mau memperbaiki dari hulu ke hilir, proses pemilunya diperbaiki mulai dari hukum, kemudian manajemen dan prosesnya. Kemudian yang kedua, secara umum juga persoalan hulu lainnya adalah keberadaan partai politik, begitu, Mas. Baik, Mas Gun-Gun, ini catatan kritis yang sangat dibutuhkan tentunya untuk iklim berdemokrasi kita ke depan. Tapi dalam jangka waktu dekat kita harapkan semua pihak bisa kembali merajut persatuan ya, Mas Gun-Gun. Terima kasih banyak Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute sekaligus pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.